Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Senin 27 Juni 2022 untuk bersama-sama menerima berkat bagi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Berpacu Melawan Kuda. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal 12 ayat 1-4. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, sekelompok kijang terlihat mencari makan di padang rumput. Mereka dengan gembira mencari makan sambil bermain-main. Sesekali melompat-lompat kegirangan dan berjalan berkelompok. Walaupun di sebelahnya ada sekelompok singa, mereka tidak takut dan tetap saja berlari-lari dengan gembira. Sesekali singa mencoba memangsa anak kijang, tetapi anak kijang dapat berlari kencang meloloskan diri. Sementara itu, kijang-kijang lain tetap merumput di sebelah kelompok singa. Itulah sisi kehidupan fauna yang kita amati. Kalau kita renungkan, ada benarnya apa yang dilakukan oleh kijang-kijang tersebut. Mengapa mereka harus pusing memikirkan singa-singa yang selalu berusaha memangsa mereka? Lebih baik mereka fokus pada kehidupan mereka sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita tidak perlu membenci mereka yang mencari makan dengan cara yang jahat, ataupun mereka yang hatinya penuh dengan kebencian, pikiran negatif, dan rasa curiga. Hindari jika memang bisa. Biarkan jika memang mereka berada di sekitar kita, karena inilah dunia di mana semua macam tingkah manusia ada dan kita tidak dapat bersembunyi darinya. Jika terus memikirkan singa, kita malah tidak bisa mencari makan. Hal ini pula yang dialami oleh Yeremia. Suatu kali ia melontarkan pertanyaan mengapa sepertinya Tuhan membiarkan orang-orang fasik hidup mujur. Menarik untuk diperhatikan karena Tuhan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yeremia. Tetapi sebaliknya Tuhan mengalihkan Yeremia dari fokus ke pribadi dan musuh-musuhnya kepada rencana Tuhan atas kehidupannya. Yeremia 12 ayat 5 berkata, "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?" Saudara-saudaraku, seringkali di dalam hidup ini kita lebih memperhatikan kemujuran orang fasik, memperhatikan tantangan dan tekanan hidup. Malah terkadang hal itu membuat kita iri hati dan bertanya, mengapa seolah-olah Tuhan menutup mata dengan semua ketidakadilan itu? Perlu kita perhatikan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita berorientasi pada hal-hal seperti itu. Hal yang Tuhan inginkan adalah agar kita memiliki cara pandang yang benar, bahwa segala sesuatu yang terjadi seharusnya membuat kita bisa berpacu melawan kuda, bertindak lebih dari yang biasa, dan menang terhadap situasi. Jika dalam keadaan yang biasa kita mengeluh, bagaimana jika diperhadapkan pada situasi yang lebih sulit? Ingat saudara, Tuhan mendesain kita tidak untuk menjalani kehidupan dengan mudah, agar pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Sebuah kapal memang akan aman jika berada di pelabuhan, tetapi ia bukan dirancang untuk diam, melainkan untuk berlayar di samudera dengan gelombang dan badai agar dapat sampai ke tujuannya. Demikian juga dengan kita. Saudara-saudara, marilah kita sadari bahwa apabila perhatian kita lebih banyak tertuju kepada kemujuran orang fasik, kepada tantangan dan beban hidup yang kita alami, maka itu akan membuat iman kita menjadi lemah. Lebih baik mari kita alihkan fokus kehidupan kita kepada Yesus. Sebab kita adalah anak-anak Allah
yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini tidak mungkin terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah seizin Tuhan, dan Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Biarlah jika saat ini kita mengalami banyak tekanan hidup, berserulah lebih kuat lagi kepada Tuhan dan mendekatlah lebih lagi daripada hari-hari yang lalu kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Asaf dalam Mazmurnya di ayat yang kita baca di awal tadi. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itulah tujuan kita, saudara. Itu sebabnya baiklah kita selalu berada dekat dan sangat akrab dengan Tuhan. Tidak perlu memusingkan apa yang ada di sekitar kita. Kita memiliki Bapa yang sangat mempedulikan dan memelihara kita hari demi hari. Sampai saat ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan kami menyadari bahwa segala keadaan yang harus kami alami itu ada di dalam pengendalian Tuhan. Dan kami mau menghadapinya dengan penuh ucapan syukur, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu semua itu untuk membentuk kami, untuk menjadi pribadi yang semakin tangguh. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan kepada kami sehingga perhatian kami hanya tertuju pada Tuhan dan kami menikmati tuntunan Tuhan, bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, itulah yang membuat hati kami menjadi bersyukur dan bersemangat untuk terus menjalani hidup ini bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap tantangan mengandung unsur kekuatan ganda jika disikapi dengan benar. Selamat beraktivitas saudara. Selalu tujukan perhatian kita kepada Tuhan dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita yang tak pernah kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.